Terima kasih Pak atas waktunya. Saya dari program kebetulan saat ini saya CGD Angkatan 5 Kota Medan, perwakilan dari sekolah kita ya Pak. Di modul 3.2 ini ada tugas kami Pak, yaitu mengenai mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya, bersama dengan guru, bersama dengan pimpinan sekolah, bersama dengan siswa, dan satu lagi ada bersama dengan orang tua. Nah, untuk saat ini Bapak selaku pimpinan sekolah yaitu wakil kepala sekolah, mohon Pak bantuannya supaya saya mampu mengidentifikasi atau membuat pemetaan terhadap aset-aset yang ada di sini. Jadi hal pertama yang ingin saya ketahui, menurut Bapak apa saja aset-aset yang kekuatan yang ada di sekolah? Baik, terima kasih Bu Lindong. Sebagai organisasi pendidikan, sekolah kita ya tentunya mengacu kepada sumber daya atau modal. Aset yang ibu katakan itu adalah modal yang kita miliki sebagai kekuatan untuk mengoperasikan sekaligus mengembangkan kegiatan pendidikan di sekolah kita sehingga semakin ke depan semakin maju. Baik, sejauh ini yang kita pahami dan kita kelola sedemikian rupa, kalau bicara soal aset itu kita buat misalnya ada 7 aset atau modal atau istilahnya sumber daya yang kita miliki, Bu. Yang pertama ya tentu adalah sumber daya manusianya. Bicara soal sumber daya manusia, pertama yaitu ketersediaan sumber daya internal kita, yaitu tenaga pendidik maupun pendidik atau guru maupun tenaga non guru. Tentu di dalam pengelolaan sumber daya manusia tidak terlepas dari pengorganisasian baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Misalnya dari segi kuantitatif ya tentu tenaga yang kita miliki harus sesuai dengan pemancingan jumlah siswa kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan kemajuan keterkinian, terutama tenaga pendidik kita itu paling rendah
kualifikasi pendidikannya strata 1. Selanjutnya beberapa tenaga pendidik kita sudah strata 2. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada yang sudah terbuka hatinya untuk melanjut ke S3 begitu. Karena ini tuntutan kebutuhan ya Bu. Itu dari segi sumber daya manusia. Kemudian dari segi modal sosial ini juga tidak kalah pentingnya ya Bu. Sebab sekolah kita ada hidup berkembang di tengah kehidupan masyarakat. Jadi modal sosial kita sudah sejak lama membangun kemitraan dengan masyarakat, baik masyarakat sekitar sekolah, termasuk juga komponen atau elemen masyarakat di tempat-tempat tertentu ya sesuai dengan program kita. Kalau di masyarakat sekitar sekolah kita misalnya kita sudah membangun budaya bakti sosial. Iya, mengadakan kebersihan lingkungan secara bersama-sama, tidak hanya lingkungan internal sekolah, tapi juga namanya di sekitar kampus itu eksternal ya. Kemudian kalau di konteksnya di luar masyarakat sekitar sekolah, kita juga misalnya sering melakukan aksi sosial kepada asuhan, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, termasuk di saat puncak-puncak peristiwa Sinabung. Kita juga mengumpulkan sumbangan sukarela, lalu mengutus beberapa pihak sekolah untuk mengantarkan sumbangan, ditambah dengan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Itu yang kedua ya Bu. Kemudian yang ketiga modal religius atau agama. Ini juga suatu berkah bagi kita. Pertama bahwa di lingkungan sekolah kita suasana kehidupan beragama itu sangat toleran, toleransinya sangat bagus. Tidak hanya sebatas suasana peribadatan dalam agama masing-masing, bahkan kita membangun interaksi lintas agama atau antar agama yang berbeda, sehingga kita sungguh nyaman di tengah keanekaragaman beragama itu. Ini menjadi modal yang sangat berharga, apalagi bicara soal kurikulum merdeka kita ini yang mengharapkan output kita nanti adalah pelajar-pelajar Pancasilais kan begitu. Lalu yang berikut kita juga punya modal lingkungan, sebab bagaimanapun ya namanya pendidikan itu selain talenta yang dimiliki oleh anak-anak, tidak terlepas juga pengembangan kepribadian anak-anak muda ini kan sangat dipengaruhi yang lingkungan. Kita juga bersyukur bahwa lingkungan sekitar kita, saya pakai istilahnya sangat sehat. Kita berada pada lingkungan yang masih religius, hubungan sosialnya masih sangat bagus. Jadi ini suatu modal yang sangat membangun bagi penyelenggaraan pendidikan kita. Lalu modal berikut ada modal yang tidak kalah pentingnya, yaitu modal fisik. Bagaimana punya Bu, ketika kita mengharapkan siswa itu datang untuk menuntut ilmu ke sekolah kita ya tentu tidak bisa kita pungkiri, sekolah harus menyediakan apa yang dibutuhkan anak-anak untuk menggali potensi, untuk menemukan dirinya. Misalnya sarana prasarana di dunia olahraga, seni, lalu sarana pengembangan untuk bidang-bidang ilmu pengetahuan, itu di laboratorium IPA, baik untuk fisika, kimia, biologi, itu peralatannya selalu kita upgrade lah ya, kita perbaiki kualitasnya dan juga kuantitasnya, termasuk juga sarana komputer. Ini kan eranya
digital. Kita tidak lagi hanya mengandalkan buku-buku yang begitu tebal. Kurikulum Merdeka ini kan kita harapkan juga skop pembelajaran itu semakin bervariasi, semakin luas, sehingga anak-anak itu benar-benar menikmati kemerdekaannya dalam belajar. Jadi sedapat mungkin kita penuhi sarana prasarana, kan begitu Bu? Lalu yang berikut kita juga bersyukur terutama berterima kasih kepada pemerintah dari segi modal finansial. Saya pikir kita harus berulang-ulang berterima kasih kepada pemerintah dengan ketersediaan dana BOS, apalagi sekolah kita sebagai sekolah penggerak, ya. Kita selain mendapat dana BOS reguler, kita juga memperoleh dana BOS kinerja. Jadi semua dana yang tersedia ini kan menjadi peluang bagi kita untuk memanfaatkannya seoptimal mungkin. Tapi ya dihimbau ya itu tetap kita mengutamakan prinsip prioritas lah ya. Semua kebutuhan itu sedapat mungkin kita penuhi, tapi tentu ada dong ya, apa yang menjadi prioritas. Namanya kan BOS, bantuan operasional sekolah. Bagaimana supaya operasional sekolah itu semakin mantap? Apa yang kita prioritaskan? Semua penting, tapi ada yang urgent, kan begitu, Ibu? Lalu untuk apa ini Pak mengenai modal finansial ini? Ya. SPP murid, uang OSIS, bantuan dari yayasan, apakah bisa kita masukkan ke dalamnya selain dana BOS dan BOS kinerja? Iya benar. Pertama itu yang katakanlah pihak sekolah lebih leluasa mengelolanya, yaitu uang OSIS. Uang OSIS itu kan kalau di sekolah kita itu menjadi tugas dan tanggung jawab atau job deskripsinya pembantu kepala sekolah bidang kesiswaan. Jadi dengan uang sekolah, pengurus OSIS terutama itu setiap awal periodisasi selalu mengadakan pertemuan untuk menyusun program OSIS untuk sapi tahunan. Jadi sumber-sumber pendanaannya untuk kegiatan-kegiatan itu apakah itu lomba di bidang akademik seperti coba lomba di bidang olahraga dan sebagainya. Ya, mayoritas pendanaannya dari uang OSIS. Iya, jadi uang OSIS itu bisa kita katakan dari siswa, oleh siswa dan untuk siswa. Tidak sedikit pun itu menyentuh kesejahteraan guru ya, jangan salah itu Timbong. Tidak boleh, haram itu hukumnya. Iya. Sedangkan kalau uang sekolah itu maaf bagi pengurus yayasan kita, itu bukan ranah kita ya. Uang sekolah kita kutip dari siswa, lalu kita setorkan melalui bendahara itu langsung ke yayasan. Yang langsung kembali ke kita itu ya katakanlah bagasi dan mungkin perbaikan sarana, prasarana, begitu ya Bu. Kalau untuk mengelola finansialnya, maaf itu bukan urusan kita, itu urusan yayasan Bu. Itu barangkali. Bagaimana dengan modal lingkungan sekitar sekolah kita itu? Iya. Sekolah, di luar sekolah. Oke, ya tadi sebenarnya sudah saya singgung. Oke, nggak apa-apa ya. Kalau kita bilang menjadi lingkungan internal, lingkungan eksternal, oke untuk internal kita juga punya modal yang sangat kaya begitu ya. Mengapa saya katakan demikian? Ya, 100% anak-anak didik kita ini ya hidup ya sangat wajar-wajar dong, tidak ada yang terlibat narkoba, penjualan bebas, soal sedikit ada kemajalan barangkali bukan sebuah ancaman itu ya. Kenakalan remaja kan biasa, justru tugas kita lah untuk membentuk mereka sehingga tiba saatnya nanti mereka melepaskan diri dari kenakalan-kenakalan itu. Sedangkan untuk modal lingkungan eksternal
ya kita juga sangat bersyukur bahwa lingkungan sekitar kita selain suasana, kehidupan sosialnya sangat mendukung sekolah kita, suasana religiusitasnya juga sangat bagus. Kita berada pada lingkungan yang nyaman, jadi kan ini modal yang bisa kita manfaatkan, begitu. Lalu kita ini bagian akhir sekarang ya Pak, bagaimana Iya. menurut Bapak mengenai modal politik? Oke, mengenai modal politik, pertama bahwa sebagai masyarakat sekolah atau sebagai bagian dari masyarakat ya kita juga tidak bisa memisahkan diri dari kehidupan politik. Arti politik di sini ya Bu Limbong bukan dalam konteks kehidupan berpartai dan sebagainya, dalam konteks kehidupan pendidikan atau di masyarakat sekolah yang bisa saya terjemahkan. Modal politik kita itu ya misalnya kita membangun kemitraan atau kerjasama dengan para stakeholder, apakah itu instansi terkait dengan aparatur setempat, mulai dari lingkungan, kelurahan sampai di kecamatan. Kemitraan yang kita bangun itu sungguh-sungguh kita rasakan manfaatnya. Ya, misalnya ketika ada hajatan-hajatan nasional, kita sudah beberapa kali menjadi pusat kegiatan secara nasional dalam lingkup kecamatan, misalnya apakah itu Hari Sumpah Pemuda, apakah itu perayaan 17 Agustusan. Ini kan modal yang sangat bagus untuk membangun pendidikan kita ini ke depan. Barangkali itu kalau untuk konteks relasi ke partai politik Bu Limbong itu bukan ranah kita ya Bu. Kira-kira begitu Bu, ada lagi? Oke Pak, udah cukup banyak yang kita bahas ya Pak. Jadi kalau saya mencatat ini udah luar biasa banyak bantuan Bapak untuk tugas saya. Oh, tidak apa-apa Bu. Karena kan memetakan aset-aset yang ada di sekolah. Jadi tadi kita sudah mencakup 7 aset Pak, kita modal. Ada modal manusia, modal sosial, modal politik, lingkungan, modal agama dan budaya, kemudian modal finansial dan juga modal fisik. Jadi kan kalau selama ini saya berpikir bahwasannya kalau aset sekolah ini hanya berhubungan dengan sarana dan prasarana. Iya. Ternyata dengan informasi yang Bapak sampaikan bahwasannya aset atau kekuatan sekolah itu ada banyak jenis. Benar, iya. Salah satunya ini tadi modal manusia. Kita tahu siswa kita yang berjumlah banyak ini Pak. Benar. Ternyata ini juga bagian dari modal yang mampu mendukung situasi atau kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Benar ya. Kita tahu siswa kita ada yang berprestasi Nah, dalam hal kognitif, Iya. dalam hal keterampilannya. Jadi dengan itu sangat mendukunglah untuk kemajuan sekolah kita. Apalagi didukung dengan prestasi-prestasi gurunya, Pak. iya benar. Belakangan ini saya udah minta juga dari teman-teman, Bapak Ibu mana prestasi-prestasi yang kalian punya. Dan sebagai tambahan Bu Limbong, kita harapkan dalam 3-4 tahun ke depan mayoritas guru-guru kita ini harus menjadi seperti itu, menjadi guru penggerak. Guru penggerak adalah guru hebat ya Bu Limbong. Nah, begitu. Oke, iya. Sebenarnya bukan ya secara pribadi. Apa yang saya alami kok di proses pendidikan guru penggerak ini. Apalagi kita concern ke siswa, Iya. pembelajaran di kelas, lalu mencoba untuk menghargai apa-apa yang ada di sekeliling kita, mau sarana prasarana, mau interaksi dengan siswa, interaksi dengan orang tua, interaksi dengan orang guru. Barangkali kalau banyak atau sekitar 50% aja guru-guru kita yang ikut program guru penggerak itu, mindsetnya akan berubah.
Artinya mindset berubah ini kan segala sesuatu apa yang sudah dilakukan itu harus dimulai dari diri sendiri. Benar. Tidak akan ada perubahan kalau kita berharap orang lain. Mudah-mudahan harapan Bapak akan terpenuhi di 4-5 tahun ke depan. Semoga begitu. Terima kasih banyak Pak atas informasi yang Bapak sampaikan. Bapak sudah bantu saya. Tadi di awal juga saya memohon kiranya Bapak mau membantu tugas saya, yaitu bagian dari mengidentifikasi aset-aset kekuatan yang ada di sini. Terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih Bu Lindong. Sukses selalu.